Oke, ya kita coba atau saya coba untuk menguraikan sesuatu yang dari awal menjadi misteri terbesar peradaban itu, yaitu cogito, yaitu berpikir itu. Kita tahu bahwa setiap orang difasilitasi dengan fakultas itu, yaitu thought. Masalahnya adalah di dalam filosofi, juga di dalam artificial intelligence, do we have thoughts or do they have us? Itu problem kontemporernya begitu. Apakah kita punya pikiran atau pikiran yang memiliki kita itu? Sehingga kita sebetulnya hanyalah alat dari pikiran untuk beternak ide. Jadi otak kita itu nggak ada fungsinya selain secara teknis digunakan oleh ide untuk reproduksi. Itu yang kita pelajari dalam memetik, etc. itu. Lalu kita berupaya untuk pahami kalau kecerdasan itu tidak berasal dari kita, lalu apa fungsinya bagi kita? Kan itu radical question-nya di situ tuh. Apakah kecerdasan itu kita hasilkan atau kecerdasan itu masuk di dalam brain kita, lalu dia beternak di situ, dia mereproduksi dirinya supaya ada kecerdasan yang tidak bisa punah itu. Nah, kalau kita punah, logikanya kecerdasan juga punah. Tetapi mengapa Turing misalnya bisa wariskan itu pada Badar, pada Gea, sehingga masih bisa diucapkan beberapa komponen di dalam penelitian Turing. Jadi itu intinya tuh. Saya balik lagi pelan-pelan. Saya tahu ini saya tidak tahu homogenitas dari forum ini. Mungkin ada yang terlalu teknis, menunggu keterangan teknis tentang kecerdasan, atau ada yang ingin lihat apa sebetulnya di balik aktivitas kecerdasan, atau ada yang ingin dapat semacam panduan untuk jadi cerdas gitu. Itu saya raba-raba dulu ya, nanti belakangan mungkin kita bisa cari cara apa yang bisa kita maksimalkan dalam 1-2 jam ini. Jadi saya masuk dulu di dalam pertanyaan intinya tuh. Do we have thoughts or do they have us? Apakah kita punya kecerdasan atau kecerdasan itu yang memiliki kita? Jadi kita hanya diperalat oleh kecerdasan. Ini belum bisa dirumuskan di dalam laboratorium atau diteliti. Tentu bisa diteliti dengan mengandalkan kemampuan kita untuk membongkar otak, operasi, anatominya dibuka, lalu kita lihat apa yang macet di kepala kita sehingga kita tidak bisa mengingat sesuatu dan mengolah dia menjadi pikiran. Lalu kedokteran bilang Anda mengalami Alzheimer. Selesai problemnya itu. Jadi saya bisa katakan kenapa kecerdasan berhenti? Karena mengalami Alzheimer. Karena kecerdasan memerlukan bahan, yaitu memori itu, past event. Sesuatu yang ada di belakang kita, kita olah untuk kita hidupkan menjadi discourse. Nah, kalau memorinya macet, maka kita nggak mungkin mengolah itu untuk menjadikan bahan argumentasi itu. Nah, kedokteran mengatakan itu Alzheimer. Tetapi orang biasa mengatakan Anda tiba-tiba kok jadi dungu. Kan itu soalnya itu. Lalu kita ingin cari tahu kenapa tiba-tiba jadi dungu itu. Apakah karena berkuasa? Apakah karena arogansi? Apakah karena hidupnya di sekitar Monas sehingga jadi dungu? Nggak di Cisadon atau di Gunung Pancar atau di Himalaya. Jadi itu problem kebudayaannya begitu. Jadi orang bertanya mengapa ada kedunguan? Di samping mengatakan mengapa ada kecerdasan itu. Nah, lebih penting sebetulnya mengurai mengapa ada kedunguan. Kan kita semua menganggap bahwa kecerdasan itu adalah distinctive karakter dari manusia. Karena itu kita sebut manusia adalah makhluk yang berpikir, animal rasional. Jadi kita ingin tahu mengapa hal yang seharusnya potensial ada di kita tiba-tiba berhenti itu. Jadi lebih baik mengatakan mengapa ada kedunguan daripada bertanya apa itu kecerdasan. Sebetulnya secara sosiologis itu lebih penting itu. Nah, tadi saya terangkan bahwa kalau kecerdasan itu berhenti, artinya ada yang tidak bisa diproses di otak. Menurut ilmu kedokteran itu namanya Alzheimer. Apa itu Alzheimer? Berhentinya operasi listrik di kepala, kira-kira gampangnya begitu kan?
sinaptiknya berhenti itu. Molekul nggak bisa ditransfer antar sel sehingga putus kemampuan untuk menghasilkan novelty, menghasilkan imajinasi itu. Itu dasar kita belajar tentang brain studies tuh. Tapi kemudian ada masalah gitu. Kalau cuma sekedar soal sinaptik, soal loncatan elektron di kepala, kan bisa dioperasi tuh, atau bahkan bisa ditaruh elemen baru, semacam PCB itu, apa namanya, printed circuit board, dalam bentuk yang paling mikro tuh. Itu bisa dilakukan dalam rangka orang meneliti supaya otak berfungsi. Tetapi itu adalah aktivitas mekanis. Jadi kecerdasan dalam pengertian mekanis itu bisa diperbaiki, bisa dibedah saraf, disambung ulang supaya listriknya jalan lagi. Tapi itu soal yang teknis sebetulnya. Nah, bagi kita manusia yang hidup secara sosial, yang lebih penting adalah bagaimana merawat kecerdasan itu secara sosial. Jadi kita mau cari tahu social brain itu beroperasi dengan cara apa sebetulnya. Nah, kita atau saya abaikan dulu beberapa literatur supaya kita bisa masuk pada semacam curiosity untuk tahu apa sebetulnya persyaratan sosial untuk menghasilkan kecerdasan. Jadi kita bisa jawab nanti the thing called kecerdasan itu setelah kita pelajari atau kita evaluasi keadaan kita sebagai makhluk yang berinteraksi. Nah, dengan gampang kita mulai dengan yang dijadikan hobi oleh emak-emak pagi-pagi itu buka WA. Yang dijadikan kebiasaan oleh netizen yaitu minta di retweet. Jadi sebetulnya dari awal keinginan kita untuk membuat ide kita tiba pada orang lain, saya ulang ya kalimatnya. Keinginan kita untuk membuat ide kita tiba pada orang lain, itulah yang menghasilkan media sosial. Jadi itu soalnya tuh. Perhatikan dulu ya, nanti saya kasih paradoksnya tuh. Tapi kita bisa katakan juga bahwa media sosial lah yang memprovokasi kita untuk menghasilkan ide. Jadi kita lihat dialectics di situ tuh. Sekarang kita mau uji siapa yang lebih penting. Saya sebagai pengguna media sosial memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan ide, atau media sosial sebetulnya yang memancing kita untuk menghasilkan ide supaya bisa di mapping menjadi big data. Jadi sekali lagi ini soal yang tricky itu. Nah, kita coba perlahan-lahan untuk bahas ini sambil dituntun oleh Gea gitu, supaya saya nggak terlalu pergi jauh di dalam istilah teknis. Saya berhenti sebentar di situ ya dengan satu problem, yaitu apakah kita memiliki pikiran atau pikiran yang memiliki kita itu. Yang kedua tadi, apakah sosial media adalah peralatan kita untuk mensosialisasikan ide, untuk memviralkan ide, atau sosial media itu memprovokasi kita untuk menghasilkan ide supaya dia bisa belajar. Jadi mesin learning itulah yang memprovokasi kita untuk menghasilkan ide. Yang kedua tentu ada manfaat secara ilmu pengetahuan bahwa sosial media mengumpulkan ide kita untuk dibuatkan big data itu. Nah, sekarang ada problem nanti. Kalau media sosial berhasil mengumpulkan big data, apa efeknya bagi ilmu pengetahuan, bagi kesehatan, bagi romance, bagi macam-macam hubungan sosial. Saya kira saya istirahat di situ. Ya, oke, sekedar Wikipedis aja ya, supaya nggak terlalu dirumitkan karena ada banyak interpretasi soal Cartesian mode of thought itu. Kita selalu pergi pada referensi pertama di abad modern yang dirumuskan oleh Cartesius di tahun 1596 atau menjelang akhir abad 16, yaitu upaya untuk menghukum kedunguan, karena kedunguan itu dipertahankan selama abad tengah sehingga orang gagal untuk membebaskan diri dari tutorisasi agama. Jadi sebetulnya
sociological drive dari Descartes adalah upaya untuk menghasilkan otonomi manusia berdasarkan kemampuan sekulernya itu. Apa yang jadi kemampuan sekulernya? Ya berpikir gitu. Nah, dalam rangka itu dia ingin agar supaya ada semacam basis yang agak pasti aja, bukan kepastian, agar supaya ada sumber untuk mengatur pengetahuan, mengatur negara, mengatur institusi-institusi pada waktu itu tuh. Nah, dari situ dari berbagai macam refleksi, meditasi segala macam, dengan sangat logis Descartes menemukan satu kepastian. Bahwa kalau dulu orang mencari kepastian di langit gitu, bahwa apa yang sudah difatwakan atau dirumuskan dalam skriptum, orang terima itu sebagai pegangan. Lalu Descartes berupaya untuk membongkar ulang fondasi-fondasi mistik semacam itu atau fondasi-fondasi irasional dengan mencoba memberi keterangan yang orang sering sebut clear and distinct, sesuatu yang jelas dan tidak harus diragukan lagi, yaitu keraguan yang dihasilkan oleh keingintahuan. Saya bahasakan dengan cara yang lebih sederhana. Jadi keingintahuan itu selalu di dalam dirinya mengandung kecemasan. Kalau dia tahu apa berbahaya nanti kalau dia tahu tentang surga, kalau dia tahu tentang dosa apa tidak berbahaya. Tetapi bagi Descartes bukan itu soalnya itu. Yang ingin diberikan adalah satu pegangan dasar supaya hal-hal yang di luar pertanyaan teologis pada waktu itu bisa diberi pendasaran. Nah, di dalam upaya itu datanglah dalil yang sering kali kita kutip, yaitu cogito ergo sum, yang artinya adalah di dalam seluruh kecemasan saya, di dalam seluruh keraguan-keraguan saya, sesuatu yang pasti adalah saya ada di dalam kecemasan junto keraguan-keraguan itu. Nah, orang suka bypass saja bahwa itu artinya pikiran itu ada atau saya yang berpikir ada. Bukan itu sebetulnya. Yang dimaksud adalah aktivitas meragukan itu membuktikan bahwa ada yang konstan, ada yang stabil, ada yang tidak tergoyahkan gitu. Yaitu doubting. Atau orang sebut aja thinking, karena thinking selalu ada dalam kondisi doubting. Jadi itu poinnya tuh. Nah, sekarang kita selalu menganggap bahwa Descartes menyumbang pada kita sesuatu yang bisa berakibat, akibatnya bisa kemana-mana. Bisa membuat orang jadi ateis, bisa menghasilkan mesin yang nanti seluruh yang disebut doubting itu makin lama makin disederhanakan, sehingga algoritmanya makin lama makin pasti. Atau sebetulnya ini adalah semacam ujian bagi kita untuk menghasilkan ulang cara berpikir yang bisa dimanfaatkan baik oleh mereka yang dungu maupun oleh mereka yang ingin agar supaya selalu ada diskurs. Saya mau katakan itu karena bagi orang dungu pun dianggap bahwa kan kata Descartes cogito ergo sum. Oleh karena itu kedunguan itu adalah bagian dari cogito ergo sum juga tuh. Jadi bagian kesadaran yang merupakan fungsi dari sifat etis manusia itu yang belum bisa dioperasionalkan melalui machine learning. Walaupun terbatas, tapi kelihatannya agak susah itu untuk masuk situ. Karena dia mesti himpun segala macam, sebut aja kimia otak yang menghasilkan sensasi-sensasi yang non-algoritmik. Tadi saya kasih contoh bahwa misalnya dalam kencan pertama, si pasangan yang satu harus memutuskan apakah dalam kencan pertama itu berakhir dengan berciuman atau dia menunda kenikmatan sensasional itu demi alasan ethical sympathy. Karena kissing itu adalah intellectual capital. Mungkin dia berpikir oke, nanti kencan kedua atau kencan ketiga itu. Jadi bagian itu yang saya sebut sebagai fakultas dari kesadaran itu, yang tidak mungkin diolah melalui algoritma. Kalau pakai algoritma itu ada semacam platform, semacam reasoning bahwa kencan artinya berciuman itu. Tapi kesadaran menunda itu demi
ethical capital tadi itu. Jadi itu bedanya tuh. Nah, saya perhatikan ada upaya untuk menerangkan itu, yaitu bahwa cara kita berpikir sebetulnya juga harus dilihat di dalam konteks sosial hierarki dari kebudayaan. Itu yang dulu diulas oleh Nobel winner ya tadi saya sebut, saya lupa lagi, Edward Moser, kalau nggak namanya Edward Moser, yang berupaya menerangkan bahwa ada social web yang membentuk hierarki etis, dan itu yang dioperasikan oleh kesadaran, bukan oleh berpikir. Tapi tentu ke depan mesin akan berpikir juga dengan cara yang sama seperti manusia, yaitu menghitung ethical surplus etis dari soal-soal yang memerlukan penundaan tadi. Jadi saya kira itu poinnya tuh. Bukan berarti saya bedakan, tapi untuk sementara mesin nggak bisa capai itu tuh. Sama seperti soal justice, mesin nggak bisa putuskan. Justice bisa diputuskan oleh mesin berdasarkan prinsip utilitarian. Tapi soal-soal Kantian, etika Kantian tidak bisa diputuskan oleh mesin. Karena itu memerlukan tatapan mata manusia untuk memutuskan membantu atau tidak membantu. Jadi soal-soal semacam itu yang sekarang masih diteliti dengan variabel-variabel psikoanalisis, dimasukkan ke situ sejarah kebudayaan manusia, lalu mungkin variabel human genome, peta human genome ditaruh di situ. Itu ongoing sebetulnya tuh. Itu poinnya ya. Oke, itu soal kontemporer kita ya, yang coba saya jawab di ujung ya, saya kasih ilustrasi dulu. Ada orang mau naik pesawat, mau terbang itu, dia beli asuransi. Tentu itu adalah pikiran modern, kalkulasi ekonomi. Dia beli asuransi jiwa itu. Terus si petugas asuransi bilang begini, kami doakan Anda selamat itu. Lalu si pembeli asuransi bilang oke, terima kasih itu. Begitu seatbelt dipasang, dia mulai berdoa supaya selamat. Dan memang dia selamat ke tempat tujuannya tuh. Sekarang kita coba lihat hubungan antara logika dia dan sinopsis kebudayaan. Secara logis, kalau dia udah beli asuransi, buat apa dia berdoa itu? Apalagi berdoa supaya selamat. Kalau dia selamat, artinya dia justru mensubsidi perusahaan asuransi itu yang adalah kapitalis gitu. Kan itu logikanya kan? Jadi sebetulnya Tuhan juga marah, ngapain lo berdoa tapi lo subsidi kapitalis? Kalau ingin selamat berdoa aja, nggak usah beli asuransi itu. Kalau beli asuransi nggak usah pakai doa, sebab artinya doa itu membatalkan kemampuan manusia untuk saling mensubsidikan kekayaannya pada orang yang lebih miskin tuh, bukan pada asuransi yang kaya raya. Jadi terlihat bahwa kita mau ukur dengan cara apa kecerdasan. Sebagai orang modern, dia sangat cerdas karena membeli asuransi itu. Tetapi kecerdasan kebudayaan menuntut dia untuk berdoa itu. Nah ini soalnya tuh. Jadi ukurannya apa tuh? Apakah kesehatan mental dia itu disebabkan oleh doa, atau dia terpaksa harus berdoa karena dia nggak yakin bahwa asuransinya itu bisa dikembalikan pada dia tuh. Misalnya perusahaannya bangkrut 2 minggu lagi misalnya tuh. Jadi kalkulasi-kalkulasi itu yang bukan merumitkan, tapi membuat kita menunda sebetulnya ukuran-ukuran kecerdasan. Kalau soal IQ, yaitu diperlukan untuk aktivitas orang, masuk pekerjaan, melakukan hal-hal teknis, tapi bukan untuk relasi sosial kan. Jadi apa itu IQ? Ya kecerdasan untuk menggerakkan yang teknis, bukan untuk menghasilkan yang etis. Itu poinnya tuh ya. Oke, mungkin ya. Sebetulnya oke Pak, mungkin ini akan balik ke sesuatu yang lebih fundamental ya Pak, karena tadi Pak Rok itu beberapa kali menyebut soal kecerdasan sosial gitu. Mungkin yang nonton hari ini itu nggak pernah tuh Pak membayangkan ada yang namanya kecerdasan sosial gitu. Jadi selama ini tuh kita kan taunya kecerdasan itu ukuran-ukuran yang sifatnya bisa dikuantifikasi gitu, dan itu kan
ketika kita bisa mengkuantifikasi kecerdasan, ya hasilnya itu kurang lebih dalam bentuk hardware itu adalah komputer gitu Pak. Dan ada selalu ada apa ya, fungsi instrumentalnya begitu dari komputer gitu ya, atau ketika kita berangkat dari pemahaman bahwa kecerdasan itu bisa dikuantifikasi. Makanya tadi saya kembali ke saya kaitkan dengan apakah bisa diukur gitu. Tapi kecerdasan sosial itu kalau kita bicara katakanlah 100 tahun dari sekarang gitu lah ya, apakah kemudian ketika kecerdasan sosial itu bisa diukur, maka dia bisa menjadi algoritma baru gitu misalkan, dan ini kan nanti hubungannya dengan implikasi etis dan mengubah pemahaman kita soal moralitas gitu misalkan. Tapi mungkin kita belum sampai ke isu moralitas ya Pak. Tapi kita ke kecerdasan sosial dulu ya. Oke, tahun lalu saya baca satu edisi Scientific America, edisi 175 tahun baca di pesawat. Dan ada riset tentang yang disebut social brain itu, yaitu semua yang kita produce, karena tadi saya terangkan bahwa kalau kita produce sesuatu, maka ada yang akan tangkap itu supaya dia di-reproduce itu. Nah itu yang disebut social brain. Jadi kalau kita bilang Anda punya kecerdasan, Anda ingin agar supaya kecerdasan itu dihasilkan ulang melalui fasilitas social brain tadi, institusi, social media, macam-macam itu. Nah karena itu di awal saya katakan bahwa sebetulnya kita mesti andaikan juga bahwa kecerdasan itu memakai ruang fisik kita untuk mereproduksi dirinya di otak gitu. Tapi setelah itu dia pindah ke social brain melalui fasilitas social media. Jadi komputasi juga bisa dihasilkan melalui aktivitas social brain. Satu waktu juga social brain bisa dialgoritmakan. Tapi riset itu kan masih tumbuh. Karena itu kita bisa katakan potensial dia juga bisa diukur. Tapi pertanyaannya selalu ada mau diukurkan untuk apa itu. Saya beri ilustrasi baru itu. Beberapa tahun lalu Parlemen Eropa itu, Parlemen Inggris kalau nggak salah, bikin semacam simulasi lalu mengundang seorang robot atau seekor robot, tergantung bentuknya tuh, untuk bertanya masa depan manusia karena menganggap robot akan menguasai dunia culture, dunia politik, dunia ekonomi kira-kira 1 dekade ke depan itu. Tetapi si robot justru mencemaskan bahwa robotnya yang akan punah. Karena robot tidak bisa membagi justice. Robot bisa bikin kalkulasi justice, tapi dia tidak bisa membagi justice seperti manusia membagi justice melalui tatapan mata itu. Melalui kepekaan mental. Jadi si robot sebetulnya mengeluh bahwa ngapain kalian manusia mencemaskan kalian akan punah karena ada robot, padahal kami justru yang cemas akan punah karena tidak bisa masuk di dalam social brain-nya manusia itu, yaitu justice. Jadi ada dialectics antara machine learning dan kecemasan si mesin bahwa dia nggak bisa sepenuhnya mengambil alih seluruh ethical dimension dari manusia. Jadi sekali lagi kita harus bertanya lebih jauh, untuk apa ukuran itu dibuat sebetulnya tuh. Kalau si robot sendiri menganggap ya kalau ukuran dibuat saya juga harus bisa diukur secara etis, dan robot menuntut itu. Jadi tukar tambah itu yang sekarang saya kira sedang diteliti di pusat-pusat laboratorium dengan bantuan artificial intelligence, dengan bantuan kuantifikasi moral, dengan masukan bagaimana sejarah berhasil melampaui masa-masa katastrofi. Jadi seluruh problem kebudayaan dijadikan variabel untuk dimasukkan di dalam metode menemukan mana yang bisa diukur secara algoritmis, mana yang juga bisa diukur tapi dengan fasilitas ethical justice. Itu yang menarik sebetulnya, dan sambil menunggu hasil lanjutannya, tetap kita mesti anggap bahwa suatu saat toh itu bisa dikuantifikasi
kuantifikasi juga tuh. Tapi kata kuantifikasi begitu dia tiba saatnya nggak ada gunanya lagi tuh. Karena yang kita sebut kuantifikasi sekarang kita bandingkan dengan yang kualitatif. Di masa depan mungkin nggak ada lagi yang kualitatif. Kalau semuanya udah kuantifikasi, maka kata kuantifikasi tidak lagi punya daya ukur adjektif. Dia semata-mata ukuran objektif aja bahwa ini kuantitatif dan nggak perlu ada pembandingnya. Gitu kira-kira. Itu dulu ya Pak Rocky. Pak Rocky Ya. dengar suara saya ya? Oke, urgensinya berubah sebetulnya. Kan dulu waktu Descartes lakukan postulasi itu, dia hanya berpikir dalam upaya untuk memberi pendasaran pada ilmu pengetahuan. Gitu. Tetapi yang kita maksud sekarang, kalau kita sebut misalnya, kenapa harus cemas dengan kecerdasan buatan? Karena kita masih punya elemen etis, dan elemen etis seolah-olah diunggulkan di atas elemen logis. Gitu. Jadi, kalau saya misalnya berpikir bahwa kalau besok pagi saya bangun dan tiba-tiba seluruh aktivitas saya tidak lagi diukurkan pada yang etikal tadi, tapi semata-mata pada algoritma teknis, juga nggak ada masalah kan? Karena saya di dalam 24 jam bertukar pikiran, bertukar metodologi, lalu masuk dalam metodologi baru. Dan saya lupakan aja soal cogito itu. Karena nggak ada gunanya menghadapi orang lain yang juga bangun pagi dengan fasilitas yang sama, yaitu kemampuan algoritmik yang bahkan bisa mengkuantifikasi seluruh problem masa depan. Jadi apa problemnya itu? Dengan kata lain, kecemasan kita sekarang sebetulnya itu sifat mental aja. Karena kita berupaya selalu untuk, kan kita juga terkena dengan hukum inersia. Bahwa kalau kita diam, kita nggak ingin bergerak gitu. Jadi sekaligus kita mau menjawab kecemasan manusia di ujung abad ini yang tetap arogan ingin dia menghuni planet ini seumur hidup itu, seumur zaman. Padahal bagi bumi atau apalagi bagi alam semesta, ya manusia itu cuma bagian yang sangat sedikit dari kemampuan dunia, kemampuan bumi, kemampuan alam semesta untuk menghasilkan makhluk lain. Nah, saya mungkin harus menganggap bahwa era manusia itu sudah sedang selesai gitu. Dan itu kan ada makhluk yang menanti pergantian tempat di dunia kan, di bumi apalagi itu. Nah, tanda-tanda itu harus kita anggap sebagai hal yang biasa saja, natural dalam ukuran dunia. Yang cemas justru mereka yang menganggap bahwa dia eksklusif sebagai makhluk di bumi. Istilah consciousness itu khas istilah Freud, istilah psikoanalisis. Okay. Dan selalu dia diterangkan di dalam upaya untuk membaca yang unconscious. Jadi kalau kita masuk di dalam soal-soal semacam itu, kita punya analisis. Orang Jerman bilang Einbildung. Nah, yang dimaksud dengan consciousness tadi itu adalah ekspresi yang bisa dikuantifikasi itu untuk menentukan yang consciousness. Jadi kalau kita bilang consciousness itu hanya berguna kalau kita ingin tenggelam mencari yang subconsciousness atau yang unconsciousness. Itu beda kategorisnya itu. Jadi kita mungkin bisa, apalagi awareness itu sesuatu yang ya diperlukan karena situasi tertentu secara cepat-cepat. Tetapi kan seluruh pengertian kita tentang istilah itu kita harus tempatkan di dalam keinginan untuk memperbaharui konsep-konsep intelektual kita kan. Misalnya kalau saya bilang sama dengan istilah imajinasi. Istilah imajinasi itu artinya yang ada di depan saya bawa ke situasi sekarang untuk saya nikmati. Jadi sebetulnya tidak ada, belum pernah ada, tapi
memaksa dia supaya tiba pada kekinian saya untuk saya nikmati. Beda dengan fantasi itu. Fantasi ada sesuatu yang pernah ada, tapi belum pernah saya nikmati di masa lalu, lalu saya bawa ke sini. Jadi fantasi artinya saya ambil dari masa lalu, saya bawa ke sini. Imajinasi artinya saya ambil dari masa depan, saya bawa ke sini. Saya bisa tukar-menukar istilahnya, tapi yang penting saya tahu apa yang sedang saya lakukan itu. Saya berfantasi. Itu artinya saya panggil memori saya supaya saya nikmati ulang. Jadi pernah ada tuh. Imajinasi sebaliknya, dia tidak pernah ada, tapi saya ingin nikmati sekarang gitu. Nah, yang kita bayangkan sekarang adalah imajinasi kita tentang keadaan umat manusia 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mungkin terlalu lama tuh. Mungkin 12 tahun ke depan, begitu ada revolusi di dalam artificial intelligence, lalu dipercepatlah perubahan status makhluk. Bahwa makhluk itu artinya dia yang juga di dalamnya ada robot kecil. Toh pada dasarnya hidup kita udah separuh robot kan. Setiap kali kita ketinggalan handphone, kita mengalami kecemasan, mengalami psikosomatik. Jadi handphone itu sebetulnya bagian psikis dari kita, bukan lagi bagian teknis kita. Bagi handphone, kita juga adalah bagian psikis dia, bukan lagi bagian teknis. Karena si handphone udah punya algoritma bahwa setiap pagi jam 10 pagi, mama itu ambil handphonenya terus saling sebar gosip tentang politik. Jadi kalau si handphone merasa kok jam 10 pagi nggak ada yang pencet tombol untuk sebar gosip, dia merasa aneh itu. Nah, keanehan si handphone itu juga bisa dikuantifikasi untuk dimasukkan dalam big data, sehingga si handphone akan belajar bahwa mak-mak jam 10 pagi kalau dia nggak sebar gosip, itu artinya lagi yoga, atau itu artinya lagi berdoa tuh. Kan itu bisa dipelajari oleh mesin kan. Jadi kira-kira itu yang kesimpulan sementara saya supaya nggak usah khawatir dengan adanya artificial intelligence. Iya nih, di depan saya ini ada laba-laba nih. Saya biar laba-laba di pondok saya tuh, semua pojok laba-laba tuh. Tadi saya lihat sarang laba-laba itu, saya perhatikan cara dia merajut. Jadi gangguan kecil itu membuat kakinya itu, 4 kaki di depannya itu melangkah sama-sama, lalu kaki belakangnya itu merajut. Itu saya pelajari fasilitas itu. Tapi kemudian kita mesti membayangkan bahwa waktu dia merajut, itu artinya ada yang robek itu. Artinya ada mangsa yang tidak tertangkap. Jadi kecerdasan si laba-laba adalah dalam upaya memenuhi kebutuhan vitalnya, yaitu makan. Nah, kita manusia menganggap sarang itu indah, tapi bagi si laba-laba dia cuma nunggu mangsanya terjerat di dalam sarang itu. Bagi dia nggak ada problem dengan estetika. Nah, manusia yang mengambil alih keadaan alamiah itu lalu dijadikan sebagai Superman gitu kan, atau Spider-Man gitu. Jadi inspirasi datang dari laba-laba, si laba-laba mungkin dia kaget, ngapain ambil alih kecerdasan saya, padahal kecerdasan saya hanyalah sekedar kecerdasan untuk bertahan hidup gitu, bukan untuk masuk hal yang lain. Jadi itu soalnya tuh. Nah, kalau kita uji lagi misalnya binatang yang sekarang lagi dimusuhi namanya COVID-19 itu. Kita menganggap bahwa COVID itu adalah binatang buas, karena itu dia mesti dibasmi dengan vaksin gitu. Tapi bagi si COVID, dia menganggap manusia ini adalah binatang buas, hendak membunuh dia tuh. Karena si COVID menganggap habitat dia yang paling sempurna adalah paru-paru manusia. Karena itu dia ingin kembali ke paru-paru manusia itu. Jadi telosnya si COVID ini adalah paru-paru manusia. Tapi itu jadi problem pada manusia kan. Jadi konfrontasi itu sebetulnya konfrontasi yang tidak setara. Karena manusia harus memakai peralatan non-natural untuk membasmi si COVID. Termasuk pakai masker. Termasuk pidato presiden. Termasuk analisis WHO. Padahal bagi si COVID, bagi si virus itu, paru-paru manusia itu kan memang tempat asal dia tuh. Kalau dia bukan tempat asalnya, maka dia sudah punah dari dulu. Nah, karena itu mesti dianggap bahwa hak binatang untuk, atau bahkan hak si virus untuk berumah di paru-paru manusia. Nah, bagaimana cara kita selesaikan?
yaitu soal kecerdikan manusia, tapi jangan dianggap bahwa dia tidak berhak masuk di situ sehingga dia harus dilawan. Nah, itu yang disebut sebagai sebut aja radical ethics, untuk bahkan memberitahu pada diri sendiri bahwa ada hak COVID untuk berubah di paru-paru manusia. Itu punya problem macam-macam, tapi logika saya begitu, untuk sekedar melayani pertanyaan yang agak radikal tadi juga gitu, kayak